Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Pak UAS mata kuliah Orakom saya, yaitu membuat konverter bilangan desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Hasil akhirnya nanti seperti ini, seperti yang sudah dicontohkan oleh dosen saya. Jadi nanti kita akan diminta untuk memasukkan bilangan yang akan dikonversi dalam bentuk desimal. Kemudian nanti akan ada output kolom seperti ini ya, 3 kolom, yaitu biner, oktal, dan heksa, masing-masing menggunakan pembagian untuk menghitung hasilnya. Kemudian di bawahnya akan ada hasil akhir dari pembagian tersebut, jadi biner, oktal, dan heksa. Lalu ada pertanyaan lagi ya, apakah ingin mengulangi proses atau tidak, seperti itu. Di sini saya sudah membuat programnya menggunakan Python. Kita buka seperti ini. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa fungsi yang saya pakai untuk membuat program konverter ini. Yang pertama adalah saya membuat Yang pertama adalah modul yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan 2 modul. Yang pertama adalah tabulate. Modul ini adalah modul untuk agar kita bisa mengeprint menjadi kolom. Jadi karena tadi sesuai contohnya adalah membuat kolom, jadi saya menggunakan modul tabulate. Modul ini harus diinstal terlebih dahulu karena belum bawaan dari Python-nya, jadi bisa langsung diinstal aja menggunakan pip install tabulate seperti itu. Di sini karena saya sudah menginstalnya, jadi ini sudah ada. Kemudian modul kedua yaitu modul LiterTools. Ini sudah bawaan dari Python, jadi kita langsung import saja. Modul ini adalah modul perulangan yang biasa dikombinasikan dengan tabulate, jadi nanti kita bisa membuat kolom menyampingnya seperti itu. Kemudian fungsi pertama, di sini saya membuat fungsi konverter, ada angka, pembilang, dan output. Di fungsi ini saya memberi variabel kosong atau variabel dummy untuk menyimpan hasil sementara dari hasil yang nanti akan kita hitung. Kemudian ada perulangan. If angka adalah inputan yang nanti kita inputkan dalam bentuk bilangan desimal. Lebih dari pembilang. Pembilang itu adalah masing-masing basis data yang nanti akan dimodulo dan dibagi. Jadi biner itu basis datanya 2, kemudian oktal itu basis datanya 8, dan heksa itu basis datanya 16. Jadi nanti dari angka itu akan dibagi dan dimodulo oleh basis datanya masing-masing. Jika angka lebih besar sama dengan dari pembilang, maka angka akan diinputkan untuk pertama. Jadi contohnya seperti ini. Jadi ini kita contohkan untuk bilangan 2748 ini. Jadi nanti kita akan menginputkan 2748. Jika angka lebih dari pembilang, 2748 ini kan lebih dari 2, jadi dia akan dituliskan di sini dulu hasil append angka. Hasil ini akan diisi angka dulu. Kemudian sisa angka di modulo pembilang. Sisa ini di sini. Angka di modulo pembilang, sisanya kan 0, hasil sisa baginya. Di sini akan ditulis 0. Kemudian angka dibagi pembilang, itu adalah untuk baris ke bawahnya. Jadi 2748 dibagi 2 itu 1374. Terus akan mengulang seperti itu terus. Kemudian if sisa lebih dari 9, sisa sama dengan char sisa. Char sisa ini apa? Char sisa ini adalah fungsi sendiri untuk mendefinisikan heksadesimal. Jadi ini kan kalau angka biasa itu kan hanya 0 sampai 9. Sementara heksadesimal itu kan dari di atas 9, yaitu 10 sampai 15 itu kan menggunakan huruf. Jadi nanti
Jika di atas 9 ini akan diganti menjadi huruf seperti itu. Itu fungsi untuk char ya, untuk mengubah fungsi bilangannya yang lebih dari 9, khusus untuk bilangan heksadesimal. Kemudian hasil baginya ini nanti akan menjadi format seperti ini tampilannya, yaitu format pembilang sisa. Nanti pembilang akan ditaruh di sebelah sini, kemudian sisa akan ditaruh di sebelah sini seperti itu. Nanti akan diinputkan. Ini bagi ini juga masih variabel dummy, begitu juga ini sisa sama seperti ini. Kurang lebih yang untuk fungsi converter seperti itu. Jadi ini hanya untuk menyimpan hasil sementara ke dalam variabel hasil. Ini nanti bentuknya list. Kemudian yang fungsi kedua ini sudah sedikit saya jelaskan tadi, yaitu untuk bilangan heksa yang lebih dari 9 akan diubah menjadi huruf A sampai F. Kemudian kita lanjut untuk fungsi yang ketiga. Di sini saya membuat fungsi konversi list ke string ya. Jadi tadi kan di awal semua hasil itu masih dimasukkan ke variabel dummy, variabel hasil itu dalam bentuk list. Jadi setiap perulangan yang nanti kita hitung, contohnya ini nanti dari 2748 di modulo 2 hasilnya 0, dibagi 2 hasilnya 1374. Lah ini 00111 ini akan dimasukkan ke variabel sementara yang namanya hasil tadi, itu dalam bentuk list. Yang oktal sama seperti itu, dan yang heksa juga sama. Kemudian dalam fungsi list ke string ini nanti list ini akan diubah menjadi string agar nanti saat di print terakhir ini bisa seperti ini. Kemudian ini ada fungsi list reverse. List reverse itu buat apa sih? Jadi nanti karena input ke hasil sementaranya itu dari atas 0011010101, sementara jika kita menghitung bilangan biner, oktal atau heksadesimal menggunakan pembagian seperti ini, kita membacanya dari bawah. Jadi nanti setelah hasil ini masuk ke list, itu akan di reverse dulu, jadi membacanya dari bawah, kita baca dari belakang, jadi nanti dibalik, kemudian baru diganti ke list agar bisa dibaca seperti ini. Ini kan 101, dibacanya dari bawah, dari belakang, seperti itu. Itu fungsi untuk list ke stringnya. Kemudian untuk fungsi terakhir di sini adalah output atau tampilannya. Ini di sini angka variabel yang tadi, yaitu kita diminta untuk memasukkan bilangan dalam bentuk desimal. Kemudian, nah, ada 3 variabel di sini. Ini adalah variabel akhir nanti dari variabel sementara atau variabel dummy dari hasil yang di atas tadi. Hasil ini nanti masih tetap menjadi list seperti itu. Nah, ini nanti yang akan di print terakhir di deretan footer di sini. Kemudian di sini ada 3 variabel lagi, biner, heksa, oktal, dan ini adalah konverter angka 2 hasil biner, hasil oktal. Nah, ini konverter ini adalah mengambil fungsi yang pertama tadi ya, konverter angka, pembilang, dan output. Angkanya nanti yang kita inputkan, kemudian ini pembilang masing-masing basis data yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian nanti akan dimasukkan ke variabel terakhirnya, yaitu ini masing-masing yang tadi yang sudah saya siapkan masih kosong, jadi nanti akan diisi masing-masing seperti itu dari konversi fungsi-fungsi yang di atas tadi, fungsi converter dan libchar. Kemudian ada variabel lagi, ini adalah variabel untuk membuat headernya. Jadi gabung ini adalah pakai ini itertool. Ziploc ini adalah salah satu fungsi yang ada di itertool untuk mengeprint ke baris ke bawah sampai benar-benar habis iterasinya.
seperti itu. Kemudian header ini saya buat untuk ini ya, biner oktal hexa, jadi agar di atas dan nanti ngapain ke bawah. Kemudian print tabulate gabung header, jadi tabulate ini seperti yang saya bilang tadi nanti akan mengombinasikan dari modul itertool dan modul tabulate-nya. Jadi karena digabung ini sudah ada itertool-nya, jadi kita kombinasikan dengan modul tabulate dan modul itertool-nya. Kemudian untuk yang ini adalah mengeprint di footernya, di hasil akhirnya nanti di sini bisa kita lihat nanti di sini ini adalah akan mengeprint hasil akhir yang sudah dioperasikan dengan fungsi yang ada di converter dan libchart tadi. Dan sebelum diprintkan dengan hasil akhir, kita list ke string dulu. Di sini list ke string kan sudah di reverse juga, jadi nanti hasil akhirnya sudah di reverse dan sudah diganti ke string. Kenapa sih harus diganti ke string? Nanti akan saya jelaskan kenapa harus diganti ke string, kenapa tidak list saja. Sementara kita lewati dulu. Kemudian ada untuk inputan yang untuk mengulangi proses 1 ya atau 0 keluar. Di sini jika kita milih 0 itu program akan exit, akan selesai. Kemudian jika kita memilih 1 akan mengulangi lagi program dari awal. Kemudian saya beri pilihan lain, jika kita mengetik selain 0 dan 1 nanti akan ada print dan input error dan program tetap akan selesai. Seperti itu. Coba kita run saja, langsung kita tes. Nah, saya naikkan dulu. Coba kita samakan dengan contohnya 2748. Nah, ini kurang lebih hasilnya sama. Jadi ini tadi headernya biner oktal hexadesimal. Kemudian 2748 di modulo 2 sisa baginya 0. Kemudian 2748 dibagi 2 hasilnya 1374. Seterusnya seperti itu sampai ke bawah sampai hasilnya 1. Kemudian yang oktal juga sama, dibagi dan dimodulo basis datanya masing-masing, yaitu angka 8, hexadesimal angka 16. Ini hasilnya seperti yang saya bilang tadi, akan di convert ke dalam string dan dibaca dari belakang. Jadi dibaca dari sini 101010 111100. Kurang lebih sama dengan hasil dari yang dicontohkan. Oktalnya juga 5274 dibaca dari bawah, ke sana juga ABC. Kemudian pertanyaan untuk mengulangi proses atau tidak. Jika 1 itu mengulangi, jika 0 itu keluar. Kita coba 0. Kemudian saya akan menjelaskan yang tadi kenapa harus dikonvert ke list. Harus dikonvert ke string. Karena kalau list nanti hasilnya akan seperti ini. Saya contohkan untuk hasil yang biner saja ya. Ini konverternya yang dari hasil akhir biner ini, yang konverter list ke string saya hapus, yang reverse-nya juga saya hapus. Jadi nanti contohnya akan seperti ini. Kita isi lagi 2748 seperti contoh di soal. Nah, hasilnya akan seperti ini. Yang pertama, jika ini dalam bentuk data list adalah masing-masing sisa bagi yang tadi diinputkan ke variabel sementara itu nanti jadinya seperti ini. Jadi anggota list seperti ini satu-satu. Makanya harus diinput ke list biar jadi langsung harus di-convert ke string biar langsung menggabung jadi satunya. Terus ini karena dalam fungsi list ke stringnya itu juga ada fungsi reverse-nya. Di sini yang dibaca dari 0 dari depan, yang dari inputkan dari pertama. Makanya kita harus mengkonvert ke string dan reverse-nya biar dibaca dari bawah. Seperti itu. Saya kembalikan dulu list ke string. Kurang lebih seperti itu untuk konverter bilangan ini. Kurang lebih sudah sama seperti yang dicontohkan dalam soal, mengeprint ke bawah dan ke samping.
dan ada hasil akhirnya seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of course, sunshine girls do exist. But rain girls exist as